Selamat sore, perkenalkan nama saya M. Chandra Hridianto ya. Saya dengan NIM 0554919937 dari Prodi Sistem Informasi UT Surabaya. Kali ini saya akan membawakan tugas 2 struktur data dengan ada 2 soal, yaitu sama-sama short, sama-sama terbesar kecil, yang nomor 1 menggunakan bunch sort dan nomor 2 dengan menggunakan counting sort. Keduanya sendiri dalam soal ini meminta variabel itu minimal 8 elemen ya. Tentukan 8 elemen. Jadi kita bebas, kita tentukan sendiri untuk elemen-elemennya. Maka kita akan membuat episode yang pertama. Nah, di sini saya akan ketikkan kodenya, nanti akan saya terangkan untuk analisis kerjanya. Gitu. Baik, untuk kodenya sudah selesai ya. Jadi giliran saya untuk menjelaskan analisis kerja dari untuk merge sort ini. Kita coba run dulu. Nah, kodenya sudah bisa di run dengan baik ya. Terus ini adalah hasil sort descending dari merge sort dari datanya kita atas. Nah ini dan kita 80. Nah untuk datanya sendiri, sebenarnya kita di atas ini bisa memberikan yang namanya sys out ya. Gitu. Jadi ini adalah di sini ya sebelumnya sys out ini adalah acak ya. Nih, ini adalah area ceknya 10, 20, 30, 40, 40, 50, 60, 70. Nah, ya analisis kerjanya dari awal ya kita punya namanya public main. Main code-nya itu seperti ini. Jadi kita punya array itu urutannya begini 10, 20, 30, 40, 40 double, 50, 60, 70, 80. Maka yang pertama kali kita gunakan adalah merge. Kita membuat tempat, kita membuatkan tempat istilahnya. Jadi ada yang namanya array kita, bahan-bahan lah ya kita. Array kita, terus intl, ini left, int mid, sama right gitu kan. Jadi kita punya
ada bahan-bahan yang akan kita gunakan, yaitu array kita dan tempat inlay f, nah, terus in m sampai r gitu kan. Nah, di array ini kita bisa bagi dua, gitu kan. Kebetulan di sini kan ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nih gitu kan. Ada 9 data. Jadi M, L plus 1. Jadi mid dikurangi left sama plus 1. Kenapa ada plus 1? Karena biasanya untuk Java sendiri indeksnya mulai dari 0 gitu kan. Maka di sini akan ada 2 nanti gitu kan. Caranya nentuin ini daripada ya ada di sort ini. Nih gitu kan. Void sort. Jadi untuk in n itu in m ini dia cariin dari L left tambah R lalu dibagi 2, yaitu L-nya sendiri ini kan 0 ya. Ini 0. 0 1 2 3 4 5 6 7 8. 0 plus 8 bagi 2. Jadi ini ada 1 2 3 ada 9. Jadi 9 bagi 2 ada 4,5 gitu. Ada 4,5 nih. Gimana kita bagi duanya? Untuk Java sendiri akan dibulatkan ke bawah gitu. Jadi 4. Jadi kiri ada 4, ada 0 1 2 3 dan yang sisanya ini masuk ke yang N2. Gitu kan. Red kurangi M. Gitu. Jadi delay indeks yang right kurang indeks yang mid gitu kan. Jadi nanti isinya ini. Nah, setelah kita udah nyiapin tempat-tempatnya, kita juga di sini apa sih yang buat ngisinya? Nah, ngisinya itu pakai ini. And int array-nya L gitu kan. L yang mempunyai array gitu kan. Nanti array L ini dia akan mengisi tempat si N1 gitu. Jadi setelah dibagi 2 nanti hasil yang kiri akan dimasukkan ke L dan hasil yang kanan akan dimasukkan ke R. Caranya menentukan ini for di sini gitu kan. Jadi untuk for i-nya anggap aja itu 0 karena 0 kurang dari n1. Terus maka terlanjut ke indeks 1, indeks 2, indeks 3 karena isinya kan 4 tadi ya. Lanjut kita ke ini int i0 ini j0 dan k. Ini adalah saya asumsikan saya mempunyai telunjuk tangan gitu kan. Kita membuat telunjuk untuk i, bagian untuk i mengawasi i, kita membuat telunjuk untuk mengawasi j, dan kita membuat satu telunjuk lagi untuk mengawasi array-nya. Jadi saat kita tunjuk i, terus kita bandingkan dengan j, lalu mana yang lebih besar itu akan kita tulis dengan namanya intk. Nah lanjutnya perbandingannya menggunakan apa ya, bawahnya ini while gitu kan. Jika terus nanti si L ini gitu kan, L ini kan dia jarinya L kan, nih, L dia kalau L ini array L ini lebih besar daripada R, maka si K ini akan mengisi ke L. Jadi terus lanjut ke indeks nomor satunya. Ibarat kata di sini kita bedah 1 2 3 4. Nah, 10 dan 40 besar mana? Nah, kalau besar 40, besar di sini kan data pertamanya 10 gitu kan. Oh, ternyata enggak, salah ya. Berarti ada else-nya. Kalau salah berarti si A dia masuknya ke R gitu. Lanjut kalau memang 40 sama 4, kalau 40 gitu, 40 dengan 30 itu kan jelas besarnya di sini kan urut ya. Saya buatnya urut gitu kan. Nggak acak, nggak terlalu acak, dan malah ini adalah ascending gitu kan. Kalau acak misal di sini kita ada 50, terus di sini kita ada 20, dibalik gitu kan. 50 sama 20 besar mana? Besar 50 pasti yang pertama. Maka yang pertama ini akan masuk sebelah kiri gitu. Lalu gini adalah untuk sortingnya untuk pengurutannya ya gitu kan. Jadi kalau si indeksnya udah ketemu nih gitu, indeks sudah masing-masing, udah tempatnya masing-masing.
Lalu kita di ini kiri itu akan mengurutkan data-datanya gitu kan. Jadi si I orang N1, jadi di ini kan dibagi dua nih. Terus acak, angkanya acak gitu kan. Nah, maka di sini akan diurutkan. Jadi 10, 20, 30, 40 begitu. Begitu pula dengan J2. Nah, lanjut kita untuk ke void sort. Void sort ini dia untuk tadi ya menghitung yang di sini gitu kan. Kirinya berapa, kanannya berapa begitu. Dan lanjut untuk static void print array ini untuk print. Jadi arraynya ini yang di print ini dia nanti setelah ngeprint 10, setelah ngeprint 80, maaf, akan nambah spasi. Kalau kita tidak tambah spasi di sini, maka arraynya akan berdempetan. Nah, berdempetan macam ini gitu kan, yang atas juga berdempetan. Makanya kita beri spasi gitu. Nah, kita beri min, ya akan dipisahkan oleh min begitu. Jadi normalnya kan, tapi di sini di pojok ada minnya juga, susah lah, gak enak dilihatnya, maka pakai aja spasi gitu ya. Terus untuk yang terakhir ini adalah main code-nya yang berisi array-nya, dan kita sini membuat OB, objek yang isinya itu semacam blueprint lah, blueprint dari tugas merge ini gitu kan. Jadi si main ini juga dibantu oleh rekan-rekannya untuk mengerjakan gitu kan, dari merge, sort begitu. Dan dia OB-nya dikasih dia kerjaan untuk sorting array, terus panjang array -1 dan langsung per array. Begitu untuk tugas merge sort. Kita akan lanjut ke tugas 2 ya, nomor 2. Oke, baik, kita lanjut ke tugas nomor 2, yaitu counting sort ya, dengan 8 elemen dari terbesar ke kecil gitu kan. Tugas counting. Saya akan nulis dulu untuk kode-kodenya. Setelah itu akan saya jelaskan bagaimana analisis kiranya. Baik, untuk kodenya sudah selesai saya tuliskan ya. Kita punya 8 elemen di sini, 10, 21, 9, 2, 3, 4, 12, 11, 15, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Mari kita coba run untuk kodenya.
maka nah ini dia descending ya dari besar terkecil, jadi akan saya analisis kinerjanya. Jadi untuk yang pertama seperti biasa ini main code-nya kita punya integer array itu kan yang berisikan 8 elemen. Terus kita print ya sys out, di sini adalah untuk soalnya ini adalah array acaknya. Lalu sama dengan magic sort, saya membuat di sini OB ya untuk tugas counting kali ini agar bisa membantu kinerja dari sort kali ini gitu kan. Dari si bagian sort ini gitu. Ada juga di sini print array. Nah, ada static void-nya juga print array untuk counting sort. Jadi untuk counting sort ini sendiri kita untuk kinerjanya itu adalah kita mengecek berapa banyak sih si angka-angka ini yang keluarnya sama gitu kan. Ibarat kita di indeks 0 ini berapa kali dia angkanya keluar gitu kan. Dari si counting shot ini dia kayak menghitung semua angka yang double dan baru setelah semuanya kelar si indeks-indeks yang di situ akan dihitung lagi apakah angkanya akan sama apa enggak gitu. Jadi tahap satu di sini setelah void sort ini itu untuk mencari berapa angka max gitu kan dari indeks yang saya buat. Angka max di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 elemen, berarti kalau ke Java mulai dari 0 berarti ada maxnya 7 gitu kan. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Lalu lanjut di sini ini in count di sini adalah sorry biar agak terang saja, membuat keranjang ya di sini untuk membuat keranjang 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 untuk angka-angka yang sudah di sort, sudah di sort. Jadi yang atas ini mencari mark dan ini buat keranjang untuk angka-angka yang akan sudah di sort. Terus bawahnya ini untuk menghitung proses ini adalah proses pembuatan keranjangnya gitu kan. Lalu di bawah sini adalah rumus descendingnya itu ada di sini. Dari sininya dan ini untuk membuat array outputnya. Lalu loop untuk hasil indeksnya sesuai dengan perintah ya descending gitu kan. Jadi di sini menghitung angka-angka ya kan di atas ini. Ini kan tadi untuk membuat keranjang kosongnya. Nah ini membuat untuk angkanya itu keluar berapa aja. Ya, misal di sini saya membuat ada 2 gitu kan. Ada 2 angkanya 2. Jadi indeks nomor 0, 1, 2 ini angka 2 ini muncul 2 kali di indeks 0, 1, 2 dan indeks 3 gitu kan. Jadi angka 2 ini muncul 2 kali dan untuk counting sort itu akan dihitung 2 kali. Jika kita print out, Pak, nah, ada angka 11 akan ganti angka 2 gitu kan. Jadi diurutkan dulu yang keluar 2 kali akan ditulis 2, lalu setelah semua baru untuk di sort, di loop lagi untuk di sort agar indeksnya sesuai dengan perintah. Dan setelah hasilnya keluar, maka akan disalin lagi kan array ini hasilnya keluar sebagai array i gitu kan. Nah, array ini akan di input sebagai output dan output di sini akan di print oleh print array. Makanya inilah hasilnya dari index counting part. Sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Semoga tahun kali ini kita lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.